Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Minggu tanggal 18 Februari tahun 2024, saya akan mengomentari Purnawirawan TNI dan Polri akan menurunkan Presiden Joko Widodo dan tolak Pilpres. Dalam hasil pemilihan umum sementara atau quick count telah dimenangkan calon Presiden Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming yang banyak tudingan curang dalam pemilihan tersebut. Awal kemarahan masyarakat setelah Presiden Joko Widodo menjadikan anak kandungnya Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden lewat bantuan saudara pamannya Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan nomor 90 tahun 2023 menjadikan Gibran Rakabuming memenuhi syarat calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 cacat hukum karena dua hal. A. Masalah umur. Gibran Rakabuming baru 36 tahun, sedangkan syarat calon wakil presiden harus berumur minimal 40 tahun. Sedangkan yang menentukan syarat 40 tahun dibuat DPR bersama presiden dalam undang-undang, dan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menentukan syarat umur untuk calon wakil presiden. Hubungan keluarga. Adik perempuan Presiden Joko Widodo istri Anwar Usman dan hubungan saudara sebagai besan, sedangkan hubungan keluarga Anwar Usman dengan Gibran Rakabuming sebagai paman. Seharusnya Anwar Usman tidak ikut menyidangkan masalah Gibran Rakabuming, tetapi kenyataannya Anwar Usman ikut menyidangkan masalah Gibran Rakabuming dan ikut menandatangani surat keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023, Presiden Joko Widodo telah membentuk politik dinasti atau politik keluarga yang bertentangan dengan prinsip demokrasi. Berdasarkan hal di atas, Presiden Joko Widodo telah menginjak-injak hukum di Mahkamah Konstitusi, demikian juga sudah menghancurkan sistem demokrasi Indonesia. Berdasarkan alasan tersebut di atas, pensiunan militer dan polisi yang beranggota 40 jenderal pensiunan menurunkan Presiden Joko Widodo yang telah merusak sistem demokrasi dan hukum yang berlaku, yang menguasai hukum tersebut, yang tindakan sudah tidak netral dalam penyelenggaraan pemilihan umum, penuh kecurangan berupa adanya surat suara sudah tercoblos diberikan kepada warga di tempat pemungutan suara. 2. Aparat petugas di TPS sebelumnya ada sekali coblos surat suara 5 lembar, yang dicoblos adalah 02. Masih ada kecurangan ditemukan di lapangan. Banyaknya pengaduan dan laporan kepada Komisi Pemilihan Umum kurang ditanggapi berbagai alasan untuk melindungi nomor urut 02 calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming. Presiden Joko Widodo menyatakan bila ada kecurangan laporkan ke Komisi Pemilihan Umum karena di tempat pemungutan suara ada petugasnya dan saksi serta Bawaslu. Pernyataan Presiden Joko Widodo seperti bicara kepada masyarakat bodoh, karena masyarakat percuma mengadukan kecurangan kepada KPU, Komisi Pemilihan Umum, karena hukum itu sudah dikuasai oleh Presiden Joko Widodo, karena tidak ada yang berani menindak Komisi Pemilihan Umum, militer dan aparat penegak hukum, baik polisi, jaksa, KPK yang bertindak tidak netral. Bila sampai ada yang bertindak menyimpang dengan petunjuk penguasa, jabatannya akan dicopot atau diganti dengan orang lain.
Selama Presiden berkuasa, penyelenggaraan pemilihan umum tidak netral, akan selalu berpihak kepada nomor urut 02 calon Presiden Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming. Berdasarkan ketidaknetralan pemilihan umum yang berakibat ketidakadilan dalam beberapa hal, sehingga pensiunan militer dan polisi akan melakukan tindakan dua hal. Pertama, menurunkan atau memasukkan Presiden Joko Widodo lewat sidang istimewa DPR yang dibenarkan konstitusi, bila perlu lewat people power atau gerakan masyarakat sampai Presiden Joko Widodo turun dari jabatannya. Dua, setelah Presiden Joko Widodo turun baru melakukan pemilihan umum ketiga calon presiden dan calon wakil presiden secara netral yang dilandasi dengan prinsip demokrasi. Harapan saya, mengingat banyaknya kecurangan dalam pilpres tersebut, sebaiknya Presiden Joko Widodo dengan sukarela turun dari jabatan presiden, dilanjutkan pemilihan ulang ketiga calon presiden dan calon wakil presiden yang netral dilandasi dengan prinsip demokrasi untuk meredam gejolak masyarakat, baik pendukung nomor urut 01 dan nomor urut 03 serta para rektor universitas. Lebih dari 40 universitas se-Indonesia yang bersuara jangan merusak sistem demokrasi yang sudah terbangun dengan baik. Dalam hasil pemilihan umum sementara atau quick count telah dimenangkan calon presiden Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming yang banyak tudingan curang dalam pemilihan tersebut. Awal kemarahan masyarakat setelah Presiden Joko Widodo menjadikan anak kandungnya Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden lewat bantuan saudara pamannya atau Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan nomor 90 tahun 2023 menjadikan Gibran Rakabuming memenuhi syarat calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 cacat hukum karena dua hal. A. Masalah umur, Gibran Rakabuming baru 36 tahun, sedangkan syarat calon wakil presiden harus berumur minimal 40 tahun. Sedangkan yang menentukan syarat 40 tahun dibuat DPR bersama presiden dalam undang-undang, dan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menentukan syarat umur untuk calon wakil presiden. B. Hubungan keluarga. Anak perempuan Presiden Joko Widodo istri Anwar Usman dan hubungan saudara sebagai besan, sedangkan hubungan keluarga Anwar Usman dengan Gibran Rakabuming sebagai paman. Seharusnya Anwar Usman tidak ikut menyidangkan masalah Gibran Rakabuming, tetapi kenyataannya Anwar Usman ikut menyidangkan masalah Gibran Rakabuming dan ikut menandatangani surat keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023, Presiden Joko Widodo telah membentuk politik dinasti atau politik keluarga yang bertentangan dengan prinsip demokrasi. Berdasarkan hal tersebut, di atas Presiden Joko Widodo telah menginjak-injak hukum di Mahkamah Konstitusi, demikian juga sudah menghancurkan sistem demokrasi Indonesia. Berdasarkan alasan tersebut di atas, pensiunan militer dan polisi yang beranggota 40 jenderal pensiunan menuntut menurunkan Presiden Joko Widodo yang telah merusak sistem demokrasi dan hukum yang berlaku, yang menguasai hukum tersebut, yang tindakannya sudah tidak netral dalam penyelenggaraan pemilihan umum, penuh kecurangan berupa adanya surat suara sudah tercoblos diberikan kepada warga di tempat pemungutan suara. Aparat petugas di TPS sebelumnya ada sekali coblos surat suara 5 lembar. 3. Masih ada kecurangan ditemukan di lapangan. Banyaknya pengaduan dan laporan kepada Komisi Pemilihan Umum
kurang ditanggapi berbagai alasan untuk melindungi nomor urut 02 calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Presiden Joko Widodo menyatakan, bila ada kecurangan, laporkan ke Komisi Pemilihan Umum karena di tempat pemungutan suara ada petugasnya dan saksi serta Bawaslu. Pernyataan Presiden Joko Widodo seperti bicara kepada masyarakat bodoh karena masyarakat percuma mengadukan kecurangan kepada Komisi Pemilihan Umum karena hukum itu sudah dikuasai oleh Presiden Joko Widodo karena tidak ada yang berani menindak Komisi Pemilihan Umum, baik dia militer dan aparat penegak hukum, baik polisi, jaksa, KPK yang bertindak tidak netral. Bila sampai ada yang bertindak menyimpang dengan petunjuk, penguasa jabatannya akan dicopot atau diganti dengan orang lain. Selama Presiden berkuasa penyelenggaraan pemilihan umum tidak netral, akan selalu berpihak kepada nomor urut 02 calon Presiden Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming. Berdasarkan ketidaknetralan pemilihan umum yang berakibat ketidakadilan dalam beberapa hal, sehingga pensiunan militer dan polisi akan melakukan tindakan dua hal. 1. Pertama, menurunkan atau memasukkan Presiden Joko Widodo lewat sidang istimewa DPR yang dibenarkan konstitusi, bila perlu lewat people power atau gerakan masyarakat sampai Presiden Joko Widodo turun dari jabatannya. 2. Setelah Presiden Joko Widodo turun baru melakukan pemilihan ulang ketiga calon presiden dan calon wakil presiden secara netral yang dilandasi dengan prinsip demokrasi. Harapan saya, mengingat banyaknya kecurangan dalam Pilpres tersebut, sebaiknya Presiden Joko Widodo dengan sukarela turun dari jabatan presiden, dilanjutkan pemilihan ulang ketiga calon presiden dan calon wakil presiden yang netral dilandasi dengan prinsip demokrasi untuk meredam gejolak masyarakat baik pendukung nomor urut 01 dan nomor urut 03 serta para rektor lebih dari 40 universitas se-Indonesia yang bersuara jangan merusak sistem demokrasi yang sudah terbangun dengan baik. Sekian dan terima kasih.